Ekuivalen. Ekuivalen adalah kesamaan atau kesetaraan antar pernyataan. Dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak A sama dengan banyak B, atau dituliskan lambangnya N buka kurung A besar sama dengan N buka kurung B besar. Dua himpunan sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama dengan dituliskan lambangnya A sama dengan B jika kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama, atau dua himpunan dikatakan sama jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, jumlah anggotanya sama. Kedua, anggota-anggotanya tepat sama. Jadi dari dua syarat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dua himpunan yang sama pasti ekuivalen dan dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Oke, ini ada contoh himpunan yang akan kita selesaikan dengan pertanyaan. Dengan mendaftarkan anggotanya, tentunya hubungan yang mungkin antar himpunan-himpunan berikut. Apakah himpunan tersebut ekuivalen atau sama? Oke, yang pertama himpunan A. Himpunan A di sini sudah jelas anggota-anggotanya. Sedangkan yang di himpunan B ini belum jelas anggotanya. Himpunan B itu adalah himpunan X di mana 10 kurang dari X kurang dari 20 dan X adalah anggota bilangan prima. Di sini anggota bilangan prima yang di antara 10 ke 20 itu adalah 11, 13, 17, dan 19. Kemudian yang di himpunan C sudah jelas anggota-anggotanya. Kemudian yang di himpunan D ini adalah himpunan X di mana X kurang dari 9 dan X adalah anggota bilangan ganjil. Jadi himpunan anggota bilangan ganjil yang kurang dari 9 adalah 1, 3, 5, 7. Jadi di sini bisa dilihat bahwasanya hubungan A dan C adalah dua himpunan yang sama. Karena sama, maka pasti ekuivalen. Sedangkan himpunan yang B dan D adalah ekuivalen karena banyaknya anggota himpunan B dan D yaitu 4. Tetapi nilai tidak persis sama, tidak tepat. Oleh karena itu, B dan D itu ekuivalen tetapi tidak sama. Kuantifikasi adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang digunakan untuk menyatakan semua atau sebagian. Jadi kuantifikasi pertama seperti A terbalik itu dibaca semua X atau setiap X. Sedangkan lawannya itu seperti E terbalik itu dibaca beberapa X atau ada X. Jadi kalau kita kembangkan lebih jauh lagi itu dia akan berbentuk semua X PX. Jadi itu dibaca semua X bersifat PX. Kalau lawannya seperti E terbalik tadi itu beberapa X PX itu maka dibaca beberapa X bersifat PX. Jadi kalau kita negasi semua X PX maka dia jawabannya adalah beberapa X negasi PX. Jika kalau beberapa maka negasi beberapa X PX maka jawabannya adalah semua X negasi PX. Nah, kalau misalnya kita mengerjakan soal seperti apa? Ini dia. Semua siswa suka makan nasi. Semua kita lambangkan seperti A terbalik, siswa itu X suka makan nasi adalah PX. Jadi negasi dari soal tersebut adalah semua itu adalah beberapa. Maka jawabannya adalah beberapa siswa suka makan nasi. Lawan dari suka makan nasi adalah tidak suka makan nasi. Maka jadi jawabannya adalah beberapa siswa tidak suka makan nasi dengan dilambangkan semua X negasi PX. Penarikan kesimpulan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme.
Pertama yang kita akan bahas adalah modus ponens. Modus ponens adalah modus yang ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Jika di sini kita mempunyai premis 1 itu P maka Q, sedangkan di premis 2 itu adalah P, maka konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Mengapa? Karena nilai P di premis 1 dan P di premis 2 itu ada, maka kita hilangkan atau kita coret, jadilah konklusinya Q. Soal. Jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Di sini kita buat diketahuinya itu P, kamu rajin latihan soal, Q, kamu akan mendapat nilai bagus. Karena menggunakan rumus modus ponens, maka premisnya premis 1 P maka Q, premis 2 P, maka konklusinya adalah Q tadi, jadi jawabannya adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Kita lihat Q-nya apakah benar? Ya. Kedua, modus tollens. Modus tollens adalah modus yang ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Premis pertama, P maka Q. Di premis kedua adalah negasi Q. Maka di sini di premis 1 dan 2 itu sama-sama ada nilai Q, di premis 1 ada nilai Q dan di premis 2 itu ada nilai Q, maka kita coret atau hilangkan, jadi konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Di sini kita buat diketahuinya P itu kamu rajin latihan soal, Q itu kamu akan mendapat nilai bagus, sedangkan negasi Q itu adalah kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Karena kita menggunakan materi rumus modus tollens, maka premis 1 dan 2 dari kesimpulannya itu adalah negasi P. Negasi P itu adalah kamu tidak rajin latihan soal. Kita lihat dari P-nya. P-nya itu rajin latihan soal, maka negasinya adalah kamu tidak rajin latihan soal. Modus silogisme. Modus silogisme adalah modus yang ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Contoh rumusnya itu premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R. Maka konklusinya adalah P maka R. Kenapa? Karena di premis 1 dan premis 2 itu terdapat nilai Q. Contoh, jika udara cerah, maka hari tidak hujan. Jika hari tidak hujan, maka saya pergi ke Malang. Jadi di sini sudah kita buat diketahuinya P sama dengan udara. Cerah, Q hari tidak hujan, R hari saya pergi ke Malang. Jadi konklusinya adalah P maka R. Kita ambil P. P itu ada jika udara cerah, dan R itu saya pergi ke Malang. Jadi jawabannya jika udara cerah, maka saya pergi ke Malang.